Sekarang saya sedang berada di Komplek Istana Bala Putih, Kota Sumbawa. Istana Bala Putih ini memiliki banyak chemistry yang teman-teman wajib ketahui. Nah, apa saja chemistry-nya dan apa saja yang teman-teman bisa pahami di sini, saya akan mengajak kalian untuk berbincang-bincang. Kebetulan saya akan bertemu dengan Mbak Wulandari, salah satu pembuat film dokumenter Elegi Bala Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Andari. Saya di sini sebagai seorang yang pernah membuat film dokumenter yang berjudul Elegi Bala Putih. Hari ini saya datang lagi di Istana Bala Putih ini dalam kondisi yang mungkin seperempat mungkin ya setelah revitalisasi. Nah, mungkin ada banyak sekali yang sudah diperbaiki setelah kebakaran yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2017 lalu. Yang menarik dari istana ini merupakan istana dari Sultan Muhammad Kaharudin III. Beliau adalah Sultan Sumbawa yang era kekuasaannya sebelum kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, jadi beliau berkuasa sejak tahun 1931 sampai 1959. Nah, istana ini waktu itu menjadi sangat penting bagi saya untuk menelitinya, karena selain momen kebakaran yang menurut saya sangat tragis pada saat itu, istana ini mempunyai sejarah yang benar-benar luar biasa pada eranya gitu ya, pada era Sultan Muhammad Kaharudin III. Nah, salah satu yang membuat menarik adalah istana ini adalah istana yang memiliki cerita. Tentu saja ada ceritanya dua versi. Ada yang bilang ini sebagai mas kawin dari Sultan Muhammad Kaharudin III kepada permaisuri, tapi ada juga yang bilang bukan, seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini mungkin erat kaitannya dengan masa di mana beliau berkiprah sebagai sultan, seperti itu. Nah, mengenai mas kawin tadi, mungkin kalau misalnya dilihat dari kesamaan bangunan bisa jadi seperti itu, tapi istana Bala Putih ini dia lebih kecil, seperti itu. Nah, selain masalah tentang apakah benar ini mas kawin atau bukan, yang paling menarik justru menurut saya di istana inilah tempat kekuasaan Sultan Muhammad Kaharudin III itu dipusatkan pada tahun beliau memerintah gitu. Nah, yang menarik salah satunya di sini merupakan istana yang mempersatukan banyak sekali etnis selain orang Sumbawa, tapi juga ada banyak etnis yang bermukim di Sumbawa pada kota lama Sumbawa pada masa lalu, sehingga ini menjadi pemersatunya, seperti itu. Nah, selain itu yang paling menarik ada pemikiran tentang konsep negara setelah era kesultanan, yaitu terbentuknya negara Indonesia Timur itu dideklarasikan di istana ini, tepatnya ada di ruang belakang, mungkin di ruang sana. Nah, di situ ada mungkin foto-foto lama, mungkin nanti bisa saya tunjukkan. Itu ada foto ketika Sultan berpidato, lalu kemudian ada para menteri yang mendengarkan beliau berpidato. Nah, jadi selain sebagai Sultan Kesultanan Sumbawa, beliau juga aktif berpolitik gitu ya, dalam artian melakukan hubungan dengan kesultanan-kesultanan lain dalam menyusun konsep negara pada saat itu. Nah, Istana Bala Putih ini juga merupakan istana yang menurut saya secara arsitektur berbeda dengan istana sultan sebelumnya, yaitu istana Dalam Loka yang merupakan istana dari Sultan Muhammad Jalaluddin III. Nah, bedanya karena secara arsitektur bangunan ini merupakan bangunan kekhasan dari bangunan kolonial Belanda, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada tahun 1930-an, mungkin ciri bangunannya seperti itu, dan ini menjadi salah satu bangunan yang
memiliki arsitektur era kolonial yang ada di Sumbawa. Nah, jadi ketika menurut saya sih ketika ini direvitalisasi, dikembalikan ke bentuk semula, itu menjadi satu hal yang bagi saya penting untuk pemerintah, tidak hanya untuk mengembalikan lagi fungsi istana ini seperti fungsi di masa lalu gitu, tapi juga untuk menciptakan sebuah narasi baru gitu ya kepada generasi muda seperti itu. Nah, Istana Bala Putih ini menjadi simbol keberagaman di masa lalu, menjadi simbol dari pemerintahan Sultan Muhammad Kaharudin III, setidaknya bisa menjadi narasi yang dibangun pada generasi Sumbawa masa kini, terutama pada anak sekolah mungkin, pada anak-anak muda Sumbawa yang mencintai sejarah. Jadi sangat penting untuk segera diselesaikan pembangunannya. Nah, kalau saya pernah wawancara Yang Mulia Sultan pada tahun 2018 ketika saya merekam tentang film tentang Elegi Bala Putih. Beliau mengatakan pada saat itu memang ketika masa pemerintahan Sultan Muhammad Kaharudin III itu tuh ada pengembangan kota, tata kota Sumbawa dari yang dulunya berkiblat ke selatan menuju ke utara. Karena memang arah perkembangan kota itu lebih ke depan gitu, ke utara. Kalau ke selatan kan dia agaknya mentok ke laut gitu ya. Nah, padahal misalnya kalau ke utara mungkin dia filosofinya akan lebih mengarah pada ada banyak mungkin yang bisa dibangun seperti itu. Nah, misalnya kalau tidak salah beliau pernah bilang ada banyak simbol kemodernan gitu ya pada masa itu yang sudah ada di Istana Bala Putih. Nah, misalnya ada beberapa tersisa di sini pohon sawit. Nah, kelapa sawit pada masa itu merupakan komoditas ekspor yang tinggi tidak hanya di kesultanan yang ada di Indonesia Timur, tapi juga yang ada di Indonesia Barat. Misalnya Kesultanan Delhi, Kesultanan Langkat itu juga ada pengekspor kelapa sawit seperti itu. Nah, sehingga hadiah dari Kesultanan Delhi lah kelapa sawit yang ditanam di sini. Nah, jadi itu simbol produk yang sedang tren gitu ya pada saat itu. Nah, lalu kemudian visi berkembang ke arah utara karena di depannya itu nanti ada perencanaan bahwa di depan situ misalnya kayak Taman Pahlawan sekarang sama halaman ini kan dulu itu merupakan alun-alun. Nah, beberapa kerajaan yang ada di Jawa, alun-alunnya pun berada di utara seperti itu. Nah, sehingga mungkin inspirasi dari Sultan Muhammad Kaharudin III pada saat itu mungkin inspirasi beliau membangunnya ke arah utara seperti itu. Nah, terus juga ada gedung controller Belanda pada saat itu juga berada di utara kayak gitu. Jadi mungkin kayak semacam berhadapan seperti itu ya. Nah, terus juga arah perkembangan pelabuhan dan lain-lain semua ke arah utara. Jadi mungkin visinya ke sana seperti itu. Nah, terus juga ada taman di depan istana. Jadi mungkin ada kelapa sawit, kemudian ada taman, yaitu kan menandakan seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa pada masa itu kayak gitu. Jadi memang visinya seperti itu. Lalu kemudian di sana kan ada kamar bola dulu. Kamar bola itu semacam gedung sositet yang ada di Sumbawa. Nah, misalnya kan kalau di Jogja juga ada gedung sositet, maka di Sumbawa juga ada. Nah, terus kemudian setelah gedung sositet rencananya mau dibuat kebun binatang seperti itu. Tapi rencananya seperti itu, tapi zaman berubah kan. Nah, kemudian itu tidak terrealisasi. Tapi konsep beliau sebagai pembuat tatanan kota pada era beliau itu tuh sudah ada seperti itu. Sehingga yang seperti kita lihat sekarang Kesultanan Sumbawa dengan beberapa bangunan yang menjadi peninggalan heritage itu semua menjadi salah satu ciri di masa era pemerintahan beliau Sultan Muhammad Kaharudin III seperti itu. Ada nggak? Ya, betul. Nah, jadi di utara ini kalau misalnya kita bilang ini sebagai Balairung ya, Balairung itu kayak semacam teras depan ya, mungkin
atau ruang pertemuan. Nah, ini tuh dijadikan sebagai satu tempat untuk pertemuan. Jadi ini adalah fungsi pemerintahan di sini, di mana Sultan bertemu dengan para menterinya, di mana Sultan mengadakan acara yang mengundang tamu-tamu sultan-sultan lain, itu maka disambut di sini. Nah, sedangkan di bagian belakang ada emper juga yang lebih kecil dari ini. Nah, itu tuh untuk keluarga. Jadi istana ini tuh fungsinya dibagi dua, ada fungsi keluarga, ada juga fungsi pemerintahan. Nah, ini pemerintahan yang di depan ini, yang di utara, terus kemudian di dalam situ kalau tidak salah ada ruang makan dulu untuk jamuan makan pada tamu-tamu sultan, terus juga ada kamar tamu gitu. Terus kemudian di belakang itu baru kemudian kamar untuk keluarga, seperti itu. Nah, jadi memang fungsinya dulu tuh memang pada masa itu kan rumah tinggal sekaligus kantor lah, sekaligus tempat pemerintahan seperti itu. Berarti belum ada istana dalam loka? Sudah. Oh, sudah ada. Sudah. Istana dalam loka itu kan dibangun pada tahun 1885. Ini era Sultan Muhammad Jalaluddin III. Nah, ini era anak beliau, anak Sultan Muhammad Jalaluddin III, yaitu Sultan Muhammad Kaharudin III, dibangun pada tahun 1932 dan selesai pada tahun 1934 kalau nggak salah. Nah, peresmian ini menjadi bangunan istana baru itu kalau nggak salah tahun 1934. Itu ada foto-fotonya ketika pindahan, dan itu banyak sekali diiringi oleh masyarakat, dan ada resepsi ketika pindah ke istana baru seperti itu. Sebelum ada istana Bala Putih, ada istana lain lagi yang memang dijadikan tempat rumah tinggal? Kalau dulu ada istana namanya tuh Istana Bala Batu Ode ya. Tapi itu sebenarnya bukan istana sih. Itu lebih tepatnya itu tempat tinggal Sultan Muhammad Kaharudin III pada saat beliau menjadi Datu Raja Muda. Jadi sebelum diangkat sebagai sultan. Nah, di situ tinggallah beliau dengan saudaranya, seperti itu. Nah, letaknya Bala Batu Ode itu dekat dengan Istana Bala Kuning sekarang, kayak gitu. Nah, semenjak beliau tinggal di Bala Batu Ode, kan ada ini tempat kantor pemerintahannya. Di mana dia kantor pemerintahannya? Pusat pemerintahannya. Ya, kan pusat pemerintahannya itu di dalam loka. Karena pada saat beliau menjadi Datu Raja Muda, yang menjadi sultan kan tetap masih ayah beliau, Sultan Muhammad Jalaluddin III kan. Jadi pusat pemerintahannya itu di di dalam loka, tempat rumah sultan. Nah, lalu terus kemudian ada juga Bala Datu Ranga, tempat tinggal Perdana Menteri. Nah, di situ juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemerintahan juga dibuat di Bala Datu Ranga itu, seperti itu. Tapi bangunan Bala Datu Ranga sekarang ini sama mungkin pembangunannya dengan dalam loka masanya? Kalau saya tidak salah ingat di dokumen keluarga itu tahun 1886. Jadi setahun setelah dalam loka dibangun. Jadi satu era karena kalau kita lihat tiangnya itu juga tiangnya itu dari kayu jati bulat. Kalau orang Sumbawa bilang jati timung ya. Karena dia lurus seperti timung itu. Jadi itu dah makanya kita sebut dia bala gitu, karena ininya besar, tiang-tiangnya besar seperti itu. Ada berapa Perdana Menteri yang pernah mendiami Bala Datu Ranga? Kalau Bala Datu Ranga itu sebenarnya mulai dari Perdana Menteri kakek beliau sih, Dea Rangapatit. Nah, tapi lokasinya di situ. Jadi ada 3 Perdana Menteri. Lalu Malarangang, Dea Rangapatit, itu nama kakek beliau. Lalu terus kemudian Muhammad Yakub Daeng Mesir, itu ayah beliau. Lalu beliau sendiri, Datu Ranga Abdul Majid Daeng Matutu, seperti itu. Ya, sebagai Ranga terakhir di Kesultanan Sumbawa.